Banyak orang mengenalnya sebagai kota militer, tapi sebelum barak berdiri, sebelum seragam memenuhi jalan, kota ini sudah menyimpan cerita tentang rel kereta, tentang industri, tentang bangunan tua yang masih berdiri diam menyaksikan zaman berubah. Inilah sisi lain Cimahi. Hello, pemirsa sekalian, selamat datang di channel Alawi Library. Kita akan menyusuri perjalanan Cimahi dari masa kolonial, masuk ke era industri, hingga menjadi kota modern yang berdiri sendiri, dan mungkin setelah ini, kamu akan melihat Cimahi dengan cara yang berbeda. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, komen, subscribe. Bagi yang subscribe dan komen, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum abad ke-19, Cimahi hanyalah bagian kecil dari wilayah Priangan. Wilayah ini dikelilingi perbukitan dan lahan pertanian, tidak ada pusat pemerintahan besar. Tidak ada identitas khusus, hanya perkampungan yang hidup dari tanah dan alam, namun letaknya strategis di antara jalur penting menuju Bandung, dan justru karena itulah Belanda mulai melirik wilayah ini. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api di wilayah Priangan. Jalur ini menghubungkan kota-kota penting, dan Cimahi berada tepat di jalur itu. Stasiun dibangun, rel dipasang, dan untuk pertama kalinya, Cimahi masuk dalam jaringan modernisasi. Kereta api bukan sekadar transportasi, ia membawa arus barang, manusia, dan perubahan. Dari wilayah yang tenang, Cimahi mulai bergerak. Memasuki abad ke-20, perkembangan ekonomi di Bandung berdampak pada wilayah sekitarnya. Cimahi ikut tumbuh sebagai kawasan industri, pabrik-pabrik mulai berdiri, terutama di sektor tekstil dan manufaktur ringan. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian mulai beralih menjadi buruh. Industri, jam kerja teratur, upah tetap, pola hidup berubah. Inilah momen ketika Cimahi mulai memiliki karakter sebagai kota pekerja, kota kecil yang sibuk, kota yang bergerak. Jika kita berjalan di beberapa sudut Cimahi hari ini, masih ada bangunan tua yang berdiri, rumah sakit, stasiun, gedung-gedung bergaya kolonial. Tembok-tembok itu sudah menyaksikan lebih dari satu abad sejarah. Mereka menyaksikan masa kolonial, masa perjuangan, hingga Indonesia merdeka. Bangunan ini bukan sekadar peninggalan. Arsitektur, ia adalah arsip yang tidak tertulis, diam, tapi berbicara. Tanggal 21 Juni tahun 2001, Cimahi resmi menjadi kota otonom, artinya kota ini berdiri sendiri, mengatur pemerintahannya sendiri, membangun identitasnya sendiri. Dari kota yang dulu berada di bawah Kabupaten Bandung, kini menjadi kota mandiri dengan arah pembangunan sendiri. Industri tetap berjalan, pendidikan berkembang, dan masyarakatnya semakin beragam. Cimahi tidak lagi hanya dikenal karena masa lalunya, ia terus membangun masa depannya.